Manusia secara alami memiliki rasa penasaran. Tapi kali ini, ada seorang wanita yang memiliki rasa penasaran yang berujung pada petaka yang mengerikan. Pada 26 Mei 2023, seorang supir taksi mengantarkan seorang wanita berusia awal 20-an. Tujuannya, Sungai Naktung, di area yang sepi dan jarang dikunjungi orang. Yang makin membuat sang sopir curiga karena waktu pengantarannya, yaitu tengah malam. Untuk apa seorang wanita pergi ke daerah sepi sendirian di tengah malam? Tak hanya itu, sang sopir menyadari ada yang aneh ketika ia membantu penumpangnya menurunkan koper yang dibawa. Koper itu terasa basah oleh bercak merah pekat dan bau anyir yang jelas terasa di penciumannya. Ciri dari cairan ini termasuk yang paling mudah dideteksi bahkan oleh orang awam sekalipun. Begitu sang sopir melihat punggung gadis itu menghilang di kejauhan, ia segera menginjak pedal gas dan menghubungi polisi. Tak pernah terbayangkan di benaknya bahwa laporannya malam itu akan menjadi salah satu kasus paling mengerikan sekaligus menggemparkan di sejarah kasus Korea Selatan. Gadis yang menjadi penumpang taksi itu bernama Chong Yoo-jong, seorang gadis kelahiran tahun 1999 di Busan, Korea Selatan. Dia hanya hidup bersama kakeknya setelah kedua orang tuanya berpisah sejak ia kecil. Chong tumbuh menjadi gadis yang penyendiri, pendiam bahkan sejak sekolah. Di masa itu dia bukanlah anak yang nakal, dia hanya menarik diri dari teman-temannya. Chong Yoo-jong lulus dari sekolah menengah atas di tahun 2018. Dari sini, hidupnya mulai jungkir balik. Chong mencoba untuk mendaftar di perguruan tinggi beberapa kali, namun gagal. Dia juga mencoba untuk mencari pekerjaan, namun selalu ditolak. Sejak saat itu, ia tak lagi berusaha untuk mencari pekerjaan. Kegagalan di hidupnya terasa sangat bertubi-tubi. Hingga Chong diperkirakan menganggur selama kurang lebih 5 tahun. Chong memiliki banyak waktu untuk hobinya. Chong suka membaca. Dia juga adalah pengunjung tetap di salah satu perpustakaan lokal di daerahnya. Genre yang ia suka bukan romansa, bukan komedi, atau sejarah, tapi thriller, true crime, atau topik yang berkaitan dengan penghilangan nyawa. Jenis film yang ia tonton juga tak jauh beda dari buku yang ia baca. Dengan kesukaannya membaca dan menonton film, ia mulai menimbun informasi tentang topik terkait, baik dari buku maupun internet. Sayangnya, ia cukup terseret dalam kesukaannya. Hingga akhirnya ia mencoba untuk mencari informasi tentang bagaimana menyembunyikan atau bahkan melenyapkan tubuh manusia. Alhasil, Chong berniat untuk membuat semua informasi yang ia kumpulkan untuk menjadi nyata. Chong ingin bisa merasakan segala informasi yang pernah dicarinya dengan tangannya sendiri. Dalam risetnya, Chong Yoo-jong sudah mendalami pencariannya selama 5 bulan. Selama itu, ia sudah menghubungi kurang lebih 54 pengajar privat atau tutor melalui aplikasi khusus. Targetnya spesifik, yaitu seorang wanita yang tinggal sendirian. Hal ini sengaja ia lakukan agar tidak ada saksi mata yang bisa menyaksikan eksekusi dari rencananya. Rencana yang ia bangun dari rasa penasaran yang begitu kuat. Kali ini, Chong berhasil menemukan seorang wanita yang sesuai dengan targetnya. Ia berusia 26 tahun. Wanita itu adalah seorang mahasiswi yang juga bekerja sebagai seorang tutor untuk pelajaran bahasa Inggris. Chong menghubunginya, bertindak seolah ia adalah seorang ibu untuk putrinya yang berada di tingkat SMP. Ia berujar bahwa putrinya butuh pelajaran tambahan. Hingga akhirnya, keduanya setuju untuk pembelajaran di apartemen pribadi sang tutor yang berada di distrik Kencong. Di hari kejadian, yaitu 26 Mei 2023. Chong sendirilah yang datang menyamar sebagai siswi SMP kelas 9. Perawakannya, wajahnya, tak membuat siapapun curiga terhadap penyamarannya. Ia mengenakan seragam SMP yang ia beli secara online. Di skenario ini, Chong adalah ibu dan anak di waktu yang sama. Chong Yoo-jong mendatangi apartemen targetnya yang berada di distrik Keumjong, Busan. Tutor itu menyambut murid barunya, mempersilakannya masuk, dan menawarinya minuman. Tepat saat ia membalikan badan untuk mengambil minuman, Chong seketika menikamnya. Tikaman yang brutal dan seolah memendam kebencian yang mendalam. Seakan ada yang merasukinya, tikaman tajam dan hujapan dalam itu seketika menewaskan korban.
Namun Chong masih tetap melanjutkan tikamannya, bahkan ketika ia sudah yakin bahwa korbannya sudah tewas. Sang korban tewas di rumahnya sendiri, di tempat dimana seharusnya menjadi tempat paling aman untuknya. Chong Yu-jong lalu menarik diri dari tubuh korbannya dan melepaskan pakaiannya yang berlumuran darah. Ia lalu memutuskan untuk mengganti dengan pakaian yang dimiliki oleh korbannya. Tak lama kemudian, Chong meninggalkan korban yang masih tergeletak bersimbah darah. Chong dengan santai beranjak keluar dari apartemen. Ia berniat untuk mengambil koper hitam yang dimilikinya di rumah. Setelah koper hitam besar itu ada bersamanya, ia kembali ke apartemen korban. Ia juga sempat singgah di toko untuk membeli plastik sampah dan juga cairan pemutih. Chong kembali ke TKP dan memutuskan untuk memutilasi tubuh korban. Chong bahkan merusak jari-jari korban, bermaksud untuk menghapus sidik jari guna mempersulit identifikasi. Lokasi kejadian seketika dibersihkan. Tubuh yang sudah dimutilasi itu dimasukkan ke dalam koper hitamnya. Hanya menyisakan potongan-potongan kecil yang tak lagi bisa dimasukkan ke dalam kopernya. Tak lupa juga, Chong Yu-jong menyimpan dompet, kartu identitas, dan juga ponsel korban. Chong dengan santai berjalan keluar sembari membawa koper yang berisi tubuh korban. Chong tidak peduli jika CCTV menangkap pergerakannya. Tak lama setelah itu, ia menaiki taksi menuju ke Sungai Naktung. Tanpa beban, Chong membuang koper itu beserta isinya di area hutan yang sepi di dekat Sungai Naktung. Ia percaya bahwa tindakannya sempurna dan tidak akan diketahui oleh siapapun. Pada tanggal 27 Mei 2023, hanya beberapa jam setelah laporan diterima, polisi menangkap Chong Yu-jong di rumahnya. Saat penggeledahan, polisi menemukan seragamnya yang berlumuran darah. Yang lebih mengejutkan, ternyata Chong juga membawa sebagian potongan tubuh korban yang tidak dapat ia masukkan ke dalam koper. Saat penangkapan, Chong sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Reaksinya terlalu dingin dan datar. Ia nampak tenang. Sang kakek awalnya tak mempercayai pernyataan polisi bahwa cucunya berbuat demikian. Ia menghalangi polisi untuk membawa cucu tersayangnya ke kantor polisi. Namun, berbagai bukti yang ia lihat akhirnya membuatnya percaya dan berhenti menghalangi polisi untuk menangkap cucunya. Awalnya, Chong Yu-jong menyangkal tuduhan yang dilayangkan oleh polisi kepadanya. Ia mengklaim bahwa bukan dirinya lah yang menghabisi korban, orang lain lah yang telah melakukannya. Chong hanya mengambil potongan tubuh korban. Namun kemudian, Chong mengubah pernyataannya bahwa ia tidak sengaja membunuh korban saat cekcok dengannya. Namun polisi jelas jauh lebih ahli untuk membongkar tindakannya. Polisi berhasil menemukan bukti, yaitu riwayat pencariannya perihal pembunuhan dan cara menyingkirkan tubuh korban. Temuan lainnya seperti riwayat pesan teks kepada 54 orang, daftar film yang ia tonton, absensi kunjungannya di perpustakaan lokal, dan semua bukti yang mengarah padanya. CCTV juga menangkap pergerakannya saat mengenakan seragam sekolah, serta rekaman yang menayangkan Chong membawa koper sambil mengenakan pakaian korban. Otopsi mengungkapkan fakta yang begitu menyayat hati. Korban diidentifikasi telah ditikam sebanyak 110 kali. Pada akhirnya, pada Juni 2023, Chong Yu-jong mengakui bahwa benar dialah yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang asing. Selama investigasi berlangsung, Chong juga menjalani tes psikologi, yaitu Psychopathy Checklist Revised. Tes ini adalah tes psikologi untuk mengevaluasi dan mendiagnosis kecenderungan sifat psikopat dalam diri manusia. Di Korea Selatan, skor tertinggi dari tes ini adalah 40, dan Chong dikonfirmasi mendapatkan skor di atas 25. Menurut Asia Business Daily, Chong mendapatkan skor yang lebih tinggi dari pembunuh berantai Kang Ho-sun yang mendapatkan skor 27. Persidangan pertama untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Chong Yu-jong dilaksanakan pada Juli 2023. Motifnya penasaran. Dia ingin tahu bagaimana rasanya menghabisi orang. Di persidangan, Chong sempat memohon untuk menurunkan vonisnya. Chong beralasan bahwa ia melakukan hal tersebut di bawah pengaruh halusinasi dan kesehatan mentalnya yang bermasalah. Hakim dengan tegas menolak permohonannya. Mereka melihat kasus ini sebagai kasus yang direncanakan dengan matang, dieksekusi dengan alur yang rapi dan dingin.
Ditemukan fakta lain bahwa Chong sempat ingin membunuh target lain. Namun, percobaan itu gagal karena mereka berjalan di dekat sungai Nakdong, di mana banyak orang berlalu lalang di sana. Jaksa penuntut umum menuntut Chong Yu-jong dengan hukuman mati. Namun, di Korea Selatan, hukuman mati hanya berlaku untuk kasus tertentu, dan eksekusi terakhir kali dilaksanakan pada tahun 1997. Negara ini menganut asas de facto abolitionist country yang secara hukum masih memiliki vonis hukuman mati, namun tidak pernah lagi melaksanakan eksekusi. Setelah persidangan selama kurang lebih 1 tahun, pada tanggal 13 Juni 2024, Pengadilan Tinggi resmi menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk Chong Yu-jong. Chong juga diwajibkan untuk mengenakan alat pelacak elektronik selama 30 tahun. Tindakan yang dilakukan oleh Chong Yu-jong membuat keresahan yang masif. Chong dan tutor sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Tidak ada dendam, benci, asmara, atau bahkan masalah ekonomi. Menjadikan orang-orang berpikir bahwa siapapun bisa menjadi pelaku, dan siapapun juga bisa menjadi korban, bahkan tanpa alasan sekalipun.